Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Ramadhani Saragi dengan NPM 21082600020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada blog Neuroscience and Locomotor System. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul struktur organ saraf kranial. Nah, jadi secara pengertian, saraf kranial itu dia berasal dari otak. Dia terdiri dari 12 pasang saraf. Nah, untuk jenis-jenis dari si saraf kranial, yang pertama itu dia ada saraf olfaktorius, yaitu dia fungsinya sebagai indera penciuman, lokasinya itu di otak depan. Kemudian optikus itu dia indera penglihatan, lokasinya itu dia di ensephalon. Kemudian oculomotorius yaitu fungsinya menggerakkan bola mata dan juga mengatur ukuran pupil, lokasinya itu dia di mesencephalon. Kemudian saraf brachialis yaitu dia berfungsi untuk menggerakkan otot diagonal mata. Lokasinya itu dia di mesencephalon. Kemudian trigeminal. Trigeminal itu dia sebagai indera peraba wajah dan mengontrol otot kunyah. Lokasinya di pons. Dia mempunyai subbagian, yaitu dia ada pada saraf ophthalmicus, maxillaris, dan juga mandibularis. Kemudian ada abdusen. Abdusen itu dia untuk menggerakkan otot lateral bola mata. Dia lokasinya itu di pons. Kemudian dia ada facialis. Facialis itu dia mengontrol otot-otot wajah dan juga indera pengecapan pada 2/3 bagian anterior lidah. Lokasinya dia di pons. Kemudian vestibulocochlearis, yaitu sebagai indera pendengaran dan juga keseimbangan. Lokasinya itu dia di pons dan juga medula oblongata. Glossus pharyngeus yaitu dia indera pengecapan dan juga mengontrol otot-otot faring. Dia lokasinya di medula oblongata. Kemudian pada vagus yaitu mengatur fungsi organ dalam dan juga indera rasa. Lokasinya di medula oblongata. Dia mempunyai subbagian yaitu dia ada parasimpatik dan juga saraf motorik. Aksesori itu dia fungsinya itu dia untuk mengontrol otot leher dan juga pada bahu. Dia lokasinya itu di medula oblongata dan juga di sumsum tulang belakang. Kemudian hipoglossus itu dia mengontrol otot-otot lidah. Dia lokasinya itu di medula oblongata juga. Kemudian fungsi umum dari si saraf kranial yaitu pengaturan fungsi motorik, pengaturan indera, dan juga koordinasi aktivitas tubuh. Nah, hubungan dengan sistem saraf lainnya yaitu dia dapat berinteraksi dengan saraf tulang belakang dan juga sebagai pengaruh pada sistem saraf pusat. Nah, untuk penyakit ataupun gangguan dari saraf kranial ini, yang pertama itu bisa terjadi yang namanya neuropati. Penyebabnya bisa karena cedera, kemudian dia ada migrain, yaitu dia penyebabnya karena aktivitas saraf yang berlebihan, dan juga bisa terkena stroke, yaitu terjadi yang namanya kerusakan saraf kranial. Nah, perkembangan dari si saraf kranial ini sebagai pembentukan selama embriogenesis dan juga faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, adapun kesimpulannya yaitu penting bagi kita untuk memahami struktur-struktur dari si saraf kranial ini. Kemudian sebagai relevansi dalam kesehatan dan medis. Kemudian ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.